Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pernah mendengar dari firman Allah bagaimana Kristus yang kaya itu rela menjadi miskin karena kita. Supaya kita yang miskin itu menjadi kaya di dalam Kristus. Saudara, tentu yang Tuhan maksudkan bukan kekayaan materi, tetapi satu kekayaan rohani yang tidak ternilai harganya, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Satu kepuasan hidup yang Allah inginkan dalam hidup kita. Sudahkah saudara memilikinya itu? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, jumlah orang Kristen hari ini di dunia ini adalah jumlah yang terbanyak daripada yang lain. Namun pertanyaannya adalah, bukan seberapa banyaknya orang Kristen di dunia ini, namun adalah seberapakah orang Kristen yang begitu banyak ini memberikan pengaruh Injil bagi dunia ini. Saudara, saya percaya kita pasti punya pengalaman bahwa mempunyai banyak barang bukanlah berarti kita mempunyai banyak sumber. Karena banyaknya barang itu bisa mengartikan di rumah kita ada banyaknya sampah. Karena barang itu tidak berfungsi. Saudara, dengan banyaknya sampah itu membuat ruangan kita menjadi tidak efisien. Sehingga kita sulit untuk mencari tempat bagi barang-barang yang berharga, bukan? Sehingga kita katakan, saudara, kuantitas tidak selalu setara dengan nilainya. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen. Tidak tergantung berapa lama engkau dan saya sudah menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau dan saya bertumbuh dan memiliki kualitas sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 12 ayat 1-12. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun darinya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini memperlihatkan betapa populernya Tuhan Yesus. Karena Alkitab mencatat ribuan orang berdesak-desakan mengikuti Tuhan Yesus. Saudara, dalam kesempatan seperti ini, apakah yang Tuhan sampaikan? Di mana di sana ada murid-muridnya, namun juga apa yang Tuhan katakan didengar oleh orang yang sekian ribu itu.
Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Yang pertama, saudara, firman Tuhan hari ini memperingatkan kepada kita bahwa kemunafikan sesungguhnya tidak ada nilainya, alias kosong atau hampa. Saudara, kemunafikan merupakan bagian dari kehidupan manusia, bukan? Munafik itu artinya seseorang memakai topeng. Tentu topeng yang baik yang dipakainya, bukan topeng yang tidak baik. Kenapa dia memakai topeng? Supaya orang tidak bisa melihat sesungguhnya siapakah dirinya. Dan saudara, berapa banyak orang yang merasa dia sukses memperagakan dia sebagai orang yang rohani mungkin, sebagai orang yang baik mungkin, sebagai orang yang ramah mungkin, sebagai orang yang suci mungkin, dan dia bangga itu. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, kemunafikan itu, saudara, pada akhirnya adalah kosong, tidak ada artinya, dan tidak berguna. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Di tengah orang banyak yang berduyun-duyun ikut Tuhan Yesus. Mungkin saja murid-muridnya menjadi bangga karena gurunya sangat terkenal dan orang banyak mengikuti dia. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Sekian banyak orang banyak yang mengikuti Yesus. Jikalau mereka munafik, tidak sejati sebagai murid Yesus, semua itu hanya hampa. Tidak ada artinya. Tidak memberikan pengaruh apapun. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan Yesus menghendaki saudara menjadi orang Kristen yang otentik, sejati. Sehingga saudara dan saya, di dalam kuasa Roh Kudus, memberikan pengaruh kepada dunia ini. Saudara, ketidakotentikan orang Kristen, apalagi dalam jumlah yang banyak, tidak memberikan berkat kabar baik bagi dunia ini. Kita jangan bangga kepada kuantiti yang banyak. Tapi kita harus berdoa supaya dari sekian banyak orang percaya, Tuhan mengubahkan sehingga memiliki kualitas sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang telah disucikan oleh Roh Kudus sehingga dipakai menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, ingatlah, kemunafikan pada akhirnya hanya kosong, hampa, tidak ada gunanya. Tinggalkanlah kemunafikan itu. Jadilah orang Kristen yang sejati. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingin menekankan keberadaan anak-anak terang tidak perlu disembunyikan. Karena Tuhan menghendaki terang kita itu bercahaya di depan semua orang. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa tidak ada orang menaruh pelita lalu disimpan dan tidak menerangi. Itu pasti diekspos keluar. Demikian juga dengan apa yang dibisikkan di kamar, itu akan terekspos keluar. Artinya apa? Tuhan Yesus menekankan kehadiran anak-anak terang tidak dapat disembunyikan. Dia akan memberikan pengaruh kepada dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan hal ini untuk memberikan satu dorongan, satu keyakinan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak perlu takut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saya percaya di tempat-tempat tertentu kita mengalami rasa takut. Takut karena dunia ini tidak pro kepada orang-orang percaya. Dunia ini kontra kepada orang-orang percaya. Bahkan dari zaman ke zaman ada tempat-tempat tertentu orang-orang percaya mengalami penganiayaan. Diadili, dihukum karena iman percayanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak perlu takut.
Karena burung pipit 5 ekor 2 duit. Artinya, bagi manusia seperti tidak berharga, tetapi burung-burung ini diingat oleh Tuhan, apalagi kita. Disitulah Tuhan mau mengatakan, kehadiran kita sebagai anak-anak terang tidak perlu engkau dan saya sembunyikan. Karena Tuhan mau engkau menyatakannya di dalam hikmat Tuhan tentunya, di dalam kasih Tuhan tentunya, di dalam kerendahan hati dan rasa hormat kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, bukan kebetulan engkau berada di sana. Tuhan ingin engkau bercahaya, supaya lebih banyak orang boleh melihat kasih karunia Tuhan Yesus, dan mereka boleh memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan ingin kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang otentik. Tuhan mengingatkan kami, kemunafikan pada akhirnya adalah hampa dan kosong, tidak ada artinya. Meskipun kami sukses menjadi orang munafik. Dan kami bersyukur ya Tuhan, keberadaan anak-anak terang tidak perlu disembunyikan. Karena Bapa di surga, Engkau menghendakinya, kami bercahaya, bahkan Engkau melindungi kami ya Tuhan. Tuhan bantu kami ada banyak kekurangan, kami ada banyak ketakutan, kami ada banyak cacat celah, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami sebagai orang percaya, memampukan kami untuk memancarkan cahaya Injil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.